Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gana Rwanda dengan NPM 221020461 dari Fakultas Syariah, Prodi Hukum Tata Negara kelas E, dengan dosen pengampu Bapak Hervin Yogi Pradipta, MHI. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat dan jelas tentang sifat dan karakteristik hukum Islam. Yang pertama, sempurna. Sempurna artinya utuh, lengkap segalanya. Kesempurnaan hukum Islam atau syariat dapat dilihat dengan diturunkannya syariat Islam dalam bentuk yang umum, mengglobalkan permasalahannya, kecuali hal-hal yang bersifat langgeng. Nas memuat prinsip-prinsip hukum terperinci, konkret, dan teknis. Yang kedua, elastis. Sifat dan karakteristik hukum Islam yang kedua yakni elastis, mudah diubah bentuknya dan mudah kembali ke bentuk asal, lentur dan luwes. Keelastisannya mencakup di segala bidang kehidupan manusia, baik jasmani maupun rohani, baik mengenai hubungan manusia dengan Tuhannya maupun hubungan interaksi sama manusia, juga tuntunan mengenai kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Yang ketiga ada universal. Universal atau alami berarti umum, berlaku untuk semua orang atau untuk seluruh dunia, bersifat melingkupi seluruh dunia. Ini berarti hukum Islam itu tidak dibatasi oleh lautan maupun batasan oleh negara. Yang keempat ada dinamis. Dalam KBBI dijelaskan makna dari kata dinamis adalah penuh semangat dan tenaga sehingga cepat bergerak dan mudah menyesuaikan diri dalam keadaan dan sebagainya. Syariat Islam dapat menarik manusia dengan amat cepat dan manusia bisa menerimanya dengan ketetapan hati karena Islam menghadapkannya pembicaraan kepada akal dan mendesak manusia bergerak dan berusaha serta memenuhi kehendak fitrah yang sejahtera. Sebagaimana hukum Islam menuju kepada toleransi, persamaan, kemerdekaan menyeluruh untuk berbuat makruf dan mencegah munkar. Sendi-sendi dari kedinamisan hukum Islam adalah yang pertama, meniadakan kepicikan. Yang kedua, menyedikitkan tugas. Yang ketiga, mensyariatkan hukum dengan cara berangsur-angsur. Yang keempat, memperhatikan kemaslahatan manusia. Dan yang kelima atau yang terakhir, mewujudkan keadilan yang merata. Dan ada sistematis. Syariat Islam bersifat sistematis, artinya ia mencerminkan semua doktrinnya bertalian dan berhubungan di antara satu dengan yang lainnya secara logis. Beberapa lembaga saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Perintah sholat, misalnya di dalam Al-Quran selalu diiringi dengan perintah menunaikan zakat. Perintah untuk makan dan minum diiringi dengan kalimat, tetapi jangan berlebih-lebihan. Dan ada juga hukum Islam bersifat ta'abudi dan ta'akuli. Al-Satibi menyatakan bahwa ta'abudi adalah sesuatu di mana tujuan hukum dalam melembagakan hukum untuk membebaskan mukallaf dari perintah-perintah hawa nafsunya agar dia menjadi hamba Tuhan dengan sukarela keikhtiarannya, sebagaimana dia juga Tuhan secara alamiah, ikhtiaran secara terpaksa. Sedangkan ta'akuli adalah sebaliknya, bersifat ta'abudi. Lebih jelasnya, ta'abudi adalah suatu bentuk ibadah yang tujuan utamanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bersifat ta'akuli kedua yakni ta'akuli berbentuk dalam muamalah. Ta'akuli ini bersifat duniawi, yang makanya dapat dipahami oleh nalar muqallah al-mana atau rasional. Maka manusia dapat melakukan dengan bantuan nalar dan pemikiran manusia. Ilat dari muamalah yang bersifat ta'akuli dapat dirasionalkan dengan melihat ada maslahat atau mudarat terkandung di dalamnya. Sesuatu dilarang karena ada kemudaratan di dalamnya dan diperintahkan karena ada maslahat di dalamnya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.